Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Kita kembali belajar proses pembelajaran daring hari ini, IPA Biologi. Tolong buka buku paket kalian halaman 37. Di situ ada judul Perkembangan Biji. Setelah terjadi pembuahan, ingat pembuahan itu atau fertilisasi, proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Biji terletak di dalam buah. Ini adalah contoh buah sawo, tumbuhan di kotil. Biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu baru di lingkungan yang sesuai. Mari kita lanjut di dalam buku paket kalian. Yang pertama, struktur biji. Embrio dikeliling oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Lihat gambar di buku paket halaman 37. Di situ ada tulis kotiledon dan endosperma. Perhatikan baik-baik, ini adalah contoh biji dari buah ini, buah sawo. Nah, biji ini di situ ada endospermanya bagian tengah sini, ini namanya endosperma, ya. Dan ada kotiledonnya di bagian sini, kotiledon, ya, kotiledon, endosperma, kotiledon yang merupakan tempat persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji, ya. Terbungkus oleh selaput biji. Selaput bijinya itu adalah kulitnya yang ini, ya. Kita kupas, ya. Ya, yang warna hitam ini namanya selaput biji, kulit biji. Jika kita membuka biji kacang di kotil atau biji yang lain, terlihat bahwa embrio melekat pada kotiledon. Di bawah titik pelekatan embrio dan kotiledon terdapat sumbu embrionik yang disebut hipokotil. Kita lihat di gambar 2.11, kita lihat di situ hipokotil. Ada hipokotil, ada di situ kayak seperti batang naik. Di bawah hipokotil terdapat radikula yang merupakan bakal akar. Itu ada di gambar A, ada radikula, ada hipokotil. Jadi di bawah hipokotil ada radikula yang merupakan calon akar. Bagian sumbu embrionik di atas kotiledon ada epikotil. Ya, di atasnya kotiledon ada namanya epikotil. Pada ujungnya terdapat plumula yang merupakan bakal daun. Ada plumula. Jikalau biji ini kita buka sampai di bagian dalam itu ada strukturnya, ya. Ada struktur di dalam, mulai dari bawah ada radikula, ada hipokotil, ada kotiledon, ada epikotil, dan ada plumula.
Ya, oke anak-anakku, ya. Ini sudah dibuka, ya. Ini sudah dibuka, ya. Kita lihat di gambarnya ya. Sesuaikan dengan di gambar dengan biji ini saya sudah buka. Ya. Nah, pada ujungnya terdapat plumula yang merupakan bakal daun. Ini yang dikatakan ya. Ini, buka. Nah, ada di sini ya. Di bagian atas di sini ada plumula yang merupakan bakal daun. Ya. Ini yang di bawah yang radikula, yang ininya radikula merupakan bakal akar. Ya. Ada naik di sini, ada di dalam ini yang kentara ada, tapi tidak bisa dilihat kalian. Ada namanya hipokotil yang bagian sini, hipokotilnya, ya. Ada kotiledon, kotiledonnya di bagian dagingnya ini, dagingnya, ya. Dan epikotil bagian atasnya ada di sini, dan plumula adalah bagian ujung daun. Maksudnya di situ bakal daun. Sebelum biji berkecambah, kotiledon biji kacang-kacangan berdaging tebal. Dia berdaging tebal, ya, seperti ini. Ya, dia berdaging tebal, ya. Kita lihat. Sementara itu, kotiledon biji jarak sangat tipis dan menyimpan persediaan makanan di endosperma. Ada endosperma di bagian dalamnya, endosperma, ya, bagian sini ya, endosperma di bagian dalamnya. Kotiledon ini akan menyerap cacat makanan dari endosperma dan memindahkannya ke embrio ketika biji jarak mulai berkecambah. Anggota famili rumput-rumputan, misalnya jagung, memiliki kotiledon khusus yang disebut dengan skutelum. Skutelum akan menyerap cacat makanan dari endosperma selama perkecambahan. Embrio biji rumput-rumputan terbungkus oleh lapisan koleorisa dan koleoptil. Koleorisa melindungi akar dan koleoptil melindungi tunas embrionik. Kita lanjut di halaman 38. Yang kedua, perkecambahan biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi. Yang dimaksudkan dengan imbibisi di sini merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang. Pernah barangkali kalian melihat ada ibu di rumah, dia rendam kacang-kacangan. Apakah kacang tanah, apakah kacang merah, apakah kacang hijau. Direndam, kacang itu lama-kelamaan akan membengkak atau mengembang. Karena apa? Dia melakukan proses imbibisi, penyerapan air. Dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut boleh tumbuh. Cacat makanan dipindahkan dari endosperma atau kotiledon ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Organ pertama yang muncul dari biji yang berkecambah adalah radikula. Radikula tadi adalah bakal akar yang bagian bawah, ya, bakal akarnya ini. Oke. Pada tanaman buncis, hipokotil akan tumbuh dan mendorong epikotil dan kotiledon ke atas permukaan tanah atau kecambah atau tauge. Selanjutnya, plumula yang terletak di ujung epikotil akan berkembang menjadi daun pertama. Daun ini terus tumbuh dan berkembang menjadi hijau dan mulai berfotosintesis.
Kalian lihat di gambar A, B, dan C. Kotiledon akan layu dan rontok dari biji karena cadangan makanannya telah dihabiskan oleh embrio yang berkecambah. Perkecambahan biji yang disebabkan oleh pertumbuhan hipokotil yang mendorong kotiledon dan epikotil ke atas permukaan tanah, inilah yang disebut dengan tipe perkecambahan epigeal. Kita lihat gambar di halaman 38. Di situ kita lihat pertama biji, ya. Kulit biji sudah mulai muncul di atas permukaan tanah dan kulitnya mulai terbuka. Ada di situ hipokotil, ada akar primer. Kita lanjut lihat yang kedua, daun sudah mulai mencuat keluar dari bijinya yang disebut dengan daun pertama. Keluar dari kotiledon, ya, ada kayak batang naik, namanya hipokotil. Gambar ketiga, ada epikotil, masih ada kotiledonnya, kayak berupa biji, ya. Sudah akar utama dan ada juga cabang akarnya. Nah, sudah lihat ada daun, berapa daunnya itu, maka daun itu sudah melakukan fotosintesis. Kita lihat gambar B, ya. Gambar B kita lihat seperti biji ini, ya. Biji ini, lihat kalau kita tanam kacang, muncul yang pertama adalah radikula, bakal akar. Yang kedua, radikulanya sudah mulai panjang. Yang ketiga, muncul namanya epikotil. Yang keempat, sudah mulai keluar plumula. Yang kelima, sudah keluar akar utama, bahkan ada juga cabang akar. Lihat, ada bakal daun di atas. Gambar yang kecil, itu tanaman jagung, ya. Ada di situ radikula akar, koleoptil, sudah ada akar primer, ada plumula, ada ya koleoptil. Gambar yang ketiga sudah akar primer, sudah lihat itu ada daunnya. Sudah daun itu sudah siap untuk melakukan fotosintesis. Kita lanjut di halaman 39. Tanaman kacang polong memiliki tipe perkecambahan yang berbeda. Epikotil biji kacang polong tumbuh memanjang dan kemudian menembus permukaan tanah. Hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Tipe perkecambahan ini disebut tipe perkecambahan hipogeal. Ada tadi epigeal, ada hipogeal. Nah, kalau hipogeal apabila ya kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, sedangkan epigeal kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Jagung dan tumbuhan monokotil lainnya memiliki tipe perkecambahan yang berbeda dari dua tipe perkecambahan di atas. Koleoptil yang merupakan pelindung tunas embrionik menembus kulit biji dan mendesak naik ke atas permukaan tanah. Kemudian ujung tunasnya tumbuh lurus ke atas. Anak-anakku sekalian, itu sedikit penjelasan tentang materi perkecambahan biji. Kita lanjut dengan materi berikutnya adalah metagenesis. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Jadi kalau ditanya, yang dimaksudkan dengan metagenesis adalah pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan meliputi
fase gametofit dan fase generatif. Saya ulangi, pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan gametofit di buku kalian di situ ada cetak double, yaitu fase gametofit. Yang sebenarnya pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan fase generatif. Fase gametofit atau fase generatif, fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Saya ulangi lagi, metagenesis. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Jadi, metagenesis adalah pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan ini meliputi fase gametofit dan fase sporofit atau fase vegetatif. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk sigot. Sigot berkembang menjadi sporofit, diploid. Pembelahan sporofit menghasilkan spora yang menghasilkan generasi gametofit berikutnya. Tumbuhan lumut dan paku mengalami pergiliran keturunan. Pada tumbuhan lumut, gametofit merupakan tahap dominan dan dapat diamati. Sementara itu pada tumbuhan paku, sporofit merupakan tahapan dominan dan dapat diamati. Sekarang yang pertama, metagenesis pada tumbuhan lumut atau bryophyta. Pergiliran keturunan tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Tumbuhan lumut membentuk gametofit jantan atau antheridium dan gametofit betina archegonium. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur sehingga terbentuklah sigot diploid. Sigot tumbuh dan berkembang menjadi sporofit embrionik di dalam archegonium. Sporofit tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sporangium. Sporangium merupakan kotak tempat spora haploid berkembang. Ketika penutup sporangium terbuka, spora akan menyebar. Spora akan berkecambah membentuk protonema. Protonema haploid terus tumbuh dan berkembang membentuk tumbuhan lumut. Kita perhatikan gambar 2.13. Yang pertama, kita lihat penjelasannya tadi bahwa tumbuhan lumut membentuk gametofit jantan dan gametofit betina. Jantan disebut antheridium, betina disebut archegonium. Jadi, antheridium menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan ovum atau sel telur. Sperma katanya berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur sehingga terbentuk sigot, diploid.
Nah, zigot diploid ini berkembang menjadi sporofit embrionik di dalam archegonium. Jadi, sporofit tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sporangium. Sporangium merupakan kotak tempat spora haploid berkembang. Ketika penutup sporangium terbuka, spora akan keluar dan menyebar. Spora akan berkecambah membentuk protonema. Protonema haploid terus tumbuh dan berkembang membentuk tumbuhan lumut. Kita lihat gambar di halaman 40, di situ ada pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Sekarang bagian B, metagenesis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pergiliran keturunan tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Tumbuhan paku atau sporofit menghasilkan spora haploid. Kalau lumut tadi diploid. Spora akan berkembang menjadi protalium. Kalau tumbuhan lumut tadi protonema. Masing-masing protalium memiliki organ kelamin jantan atau antheridium dan betina archegonium. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Sperma akan berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi berkembang menjadi sporofit baru atau tumbuhan paku. Sporofit berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sorus berwarna coklat. Di dalam sorus terdapat sporangium yang menghasilkan spora. Anak-anakku sekalian, lihat gambar 2.14, di situ ada pergiliran keturunan tumbuhan paku. Ya, kita lihat di situ. Ada di situ, lihat gametofit muda, ada di situ ya, archegonium, antheridium, itu yang pertama. Antheridium tadi adalah ya yang menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau sel kelamin betina. Jika keduanya melebur, ya, antheridium membuahi archegonium akan membentuk zigot. Zigot ini berubah menjadi sporofit muda pada gametofit, keluar akar atau rizoid, dan rizoid ini ya sporofit akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Di situ ada sporofit dewasa. Di belakangnya itu akan membentuk sorus atau kotak spora. Jika sorus ini pecah, ya, dia menyebar ke tanah yang lembab, akan membentuk sporangium. Ya. Sedangkan tumbuhan lumut tadi protalium. Kalau tumbuhan paku, sporangium. Sporangium ini ya membentuk spora. Spora akan membentuk gametofit, ya, gametofit muda. Di dalamnya ada ya sperma dan ada ovum. Yang sel sperma tadi sel kelamin yang dihasilkan oleh sel kelamin jantan yaitu antheridium, dan ovum yang dihasilkan oleh sel kelamin betina atau archegonium. Anak-anakku sekalian, itu sedikit penjelasan tentang metagenesis pada tumbuhan lumut dan pada tumbuhan paku.
Di halaman 41 di situ ada uji kompetensi 2.3. Di situ lengkapi bagian metagenesis tumbuhan lumut berikut. Ya. Nah, yang pertama itu tadi adalah tumbuhan lumut, pergiliran keturunannya, ya. Yang mana di situ ada metagenesis pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Di situ ada gametofit dan ada sporofit. Ya. Kalau gametofit tadi itu merupakan fase pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut yang generatif, sedangkan fase sporofit merupakan fase vegetatif. Jadi anak-anakku, kita lihat di halaman 41, bisa kalian isi langsung di buku paketnya, ya. Yang pertama, tumbuhan lumut tadi membentuk apa? Ya. Membentuk apa? Baru jatuh di tanah yang lembab akan membentuk apa? Protonema. Ya, protonema ini akan membentuk 2 sel kelamin, ya. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ini akan melebur membentuk sebuah sigot. Sigot bertumbuh dan berkembang menjadi protonema. Protonema tumbuh dan berkembang akan membentuk individu baru, ya. Sigot dan bertumbuh berkembang membentuk spora. Spora jatuh ke tanah yang lembab, ya. Baru tumbuh dan berkembang membentuk apa lagi? Itu pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Begitu juga pergiliran keturunan tumbuhan paku. Anak-anakku sekalian, di situ juga ada uji kompetensi 2.4. Kalau 2.3 sudah dikerjakan, maka 2.4 tidak usah dikerjakan. Ya anakku, hanya kalian kerja di 2.3. Ya. Jadi, lihat itu skemanya dan lengkapi skema tersebut. Setelah dilengkapi, difoto baru dikirim di grup ini. Oke anak-anakku, terima kasih. Kalian sudah mengikuti proses pembelajaran daring pada hari ini. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.